Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hadir semua ya hari ini. Nah, hari ini Ibu Ika sakit sehingga kita kelasnya digabungkan dengan kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk kelas 4 belajar tentang pemerintahan desa, kecamatan, dan untuk kelas 5 keutuhan NKRI. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya dapat mengenal lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk kelas 5, siswa memahami makna dan pentingnya NKRI. Itu untuk kelas 5 ya. Nah, sehingga nanti dari pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 mengenal lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk kelas 5 memahami makna dan pentingnya NKRI. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan kelurahan. Kelurahan adalah bagian kecil dari sebuah kota atau kabupaten yang membantu pemerintah menjalankan tugas di tingkat yang paling bawah. Pemimpin di kelurahan disebut lurah, ditunjuk pemerintah daerah. Di kelurahan juga ada petugas lain yang membantu lurah, seperti sekretaris lurahan dan kepala seksi. Mereka akan bekerja sama untuk memastikan semua kebutuhan warga agar bisa terpenuhi dengan baik. Sekarang pemerintahan kecamatan. Jadi pemerintahan kecamatan itu, sistem pemerintahan kecamatan merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang ada pada daerah negara Indonesia. Adapun camat bertanggung jawab menjalankan tugas administratif dan juga koordinatif atas nama bupati ataupun juga wali kota. Kecamatan menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memastikan pelayanan publik berjalan efektif serta efisien. Jadi sudah tahu ya pemerintahan kecamatan itu apa? Nah, sekarang kita pengenalan NKRI dan Pancasila. NKRI adalah bentuk negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Sementara Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, sehingga NKRI itu bentuk negara. Nah, bentuk negara mengutamakan persatuan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, merupakan ideologi negara yang menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, bertujuan untuk mempersatu Republik Indonesia. Adapun ancaman terhadap NKRI meliputi separatisme yang berusaha memisahkan wilayah Indonesia, konflik antar suku, agama, ras, dan golongan yang dapat merusak kerukunan, serta pengaruh luar negeri yang berpotensi mengubah struktur NKRI. Jadi dalam NKRI itu ada beberapa ancaman seperti terjadinya konflik antar suku, agama, ras, serta golongan. Nah, tujuan konflik itu untuk merusak kerukunan serta pengaruh luar negeri yang berpotensi mengubah struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita ada peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan.
Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang ketiga, aktif dalam kehidupan sosial untuk menciptakan kedamaian dan menghindari konflik. Jadi sudah bisa dipahami ya peran-peran serta warga negara dalam menjaga kesatuan atau keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI. Apa? Ulangi lagi. Yang pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang ketiga, aktif dalam kehidupan sosial untuk menciptakan kedamaian dan menghindari konflik. Setelah kita mempelajari NKRI, apa yang dimaksud dengan NKRI dan Pancasila? Ayo, siapa yang bisa? NKRI. NKRI, ya, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, apa arti Pancasila? Pancasila adalah lambang negara. Lambang negara itu adalah ideologi negara, menjadi dasar pandangan hidup bangsa Indonesia. Bagaimana peran warga negara dalam menjaga NKRI? Bagaimana perannya? Perannya menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang ketiga, aktif dalam kehidupan sosial untuk menciptakan perdamaian dan menghindari konflik. Apa dampak jika NKRI tidak dijaga? Bagaimana dampaknya? Terjadilah konflik atau perpecahan. Kalian buatlah mind map hubungan pemerintah desa dan pusat. Apa hubungan pemerintah dan pusat? Kalian buatlah mind mapnya dulu ya anak-anak. Jika sudah, silakan mind mapnya kalian kumpulkan ke depan ya anak-anak. Jadi dapat kita kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan di Indonesia yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Kepala desa, lurah, dan camat memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara efektif dan efisien, serta menjalankan fungsi administratif dan koordinatif atas nama pemerintah daerah. Setelah itu dapat kita simpulkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah bentuk negara yang berdasarkan pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dengan Pancasila sebagai ideologi yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keutuhan NKRI menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan kekurangan pemahaman terhadap Pancasila. Oleh karena itu, peran aktif warga negara sangat penting dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan sejak dini.